Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar, mengenal, dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini, khususnya budaya dari suku Banjar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ritual atau proses pernikahan dalam adat suku Banjar, dimulai dari tahap pra pernikahan, saat pernikahan, hingga pasca pernikahan. Kemudian di bagian akhir, saya juga akan memberikan refleksi mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap budaya dan ritual tersebut. Ritual atau proses pernikahan suku Banjar. Pernikahan dalam adat Banjar tidak sekedar menyatukan dua insan, tetapi juga merupakan ikatan antara dua keluarga besar yang dilandasi nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual. Suku Banjar sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, memiliki tata cara yang khas namun tetap sama maknanya. Berikut adalah urutan prosesi yang biasanya dilaksanakan. Yang pertama ada basuh suluh, tahap penyidikan awal. Proses pernikahan dimulai dengan basuh suluh, yang berarti mencari tahu atau menyelidiki. Pihak keluarga laki-laki itu akan mencari informasi penting dari calon mempelai ini. Hal yang diselidiki biasanya mencakup silsilah keluarga, akhlak, agama, dan latar belakang kehidupannya. Tujuannya adalah agar keluarga tidak salah memilih calon menantu dan supaya pernikahan nanti benar-benar membawa kebaikan. Dalam ajaran Islam, hal ini sejalan dengan konsep ta'aruf yang saling mengenal calon pasangan dan dengan cara yang sopan, dan tidak mendekati zina. Jadi biasanya dikatakan bahwa basuh suluh mencerminkan kehati-hatian dan keseriusan dalam memilih pasangan hidupnya. Yang kedua ada berdatang atau bepapayuan, proses lamaran. Jika hasil basuh suluh sudah dianggap cocok, maka tahap selanjutnya adalah berdatang, yang artinya datang atau melamar. Pada tahap ini, keluarga laki-laki datang kepada keluarga perempuan menyampaikan maksud baik, yaitu melamar secara resmi. Dalam pertemuan kali ini biasanya dibicarakan hal-hal seperti mahar, tanggal pernikahan, dan rencana acaranya. Acara lamaran ini juga menjadi ajang silaturahmi antara dua keluarga besar. Nilai yang terkandung di dalamnya sangat baik, yaitu niat baik, musyawarah, dan keterbukaan, yang semuanya sangat dianjurkan dalam Islam. Ada yang ketiga, bertetakun atau bertunangan. Tahap pertunangan. Setelah lamaran diterima, kedua belah pihak itu biasanya melaksanakan bertetakun atau bertunangan, yang berarti pertunangan. Tahap ini menandai kesepakatan resmi agar kedua keluarga bahwa calon pengantin akan segera menikah. Biasanya ditandai dengan cincin, kain, atau seserahan yang lainnya. Namun dalam Islam, pertunangan ini masih dianggap sebagai khitbah, yaitu janji untuk menikah belum sah menjadi suami istri, karena selama pertunangan tetap akan harus menjaga batas pergaulan dan tidak berduaan tanpa mahram. Yang keempat ada badudus, mandi pengantin. Salah satu tradisi yang unik terkenal dalam budaya Banjar adalah badudus. Kata badudus yaitu berarti mandi. Ini adalah proses mandi pengantin sebelum akad nikah, yang dilakukan dengan tujuan menyucikan diri secara lahir dan batin. Air yang digunakan biasanya dicampur dengan bunga 7 rupa, kayak daun pandan, jeruk purut, dan rempah-rempah yang harum lainnya. Upacara ini dipimpin
oleh orang tua atau tokoh adat, dan seringkali dilakukan dengan suasana khidmat secara penuh doa restu. Makna yang terkandung dalam badudus ini adalah pembersihan diri dari segala hal yang buruk sebelum memasuki kehidupan sebagai suami atau istri. Dalam Islam, mandi suci memang disyariatkan untuk membersihkan diri. Namun perlu diingatkan bahwa dalam pelaksanaannya harus dihindari dari unsur mistik atau kepercayaan yang menyimpang. Selama dilakukan hanya sebagai simbol kebersihan dan doa restu, tradisi ini biasanya dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap momen sakral pernikahan. Yang kelima, akad nikah. Setelah semua persiapan selesai, tibalah pada acara inti, yaitu akad nikah. Inilah momen paling penting dan sakral dalam seluruh rangkaian. Dalam adat Banjar, akad nikah dilakukan sesuai syariat Islam, yaitu harus ada wali, 2 orang saksi, mahar, dan ijab kabul yang sah. Biasanya acara ini dilakukan di rumah mempelai perempuan atau di masjid, disertai dengan pembacaan doa, selawat, dan nasihat pernikahan. Suasana akad pernikahan diwarnai dengan rasa haru, syukur, dan bahagia dari kedua keluarga. Yang keenam, ada wali mahan. Pesta pernikahan. Setelah akad nikah dilanjutkan dengan acara walimahan atau pesta pernikahan. Acara ini biasanya diadakan untuk mengumumkan bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami istri, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pesta ini biasanya disajikan hidangan khas Banjar seperti ketupat kandangan, soto Banjar, dan lauk pauk tradisional. Terkadang juga disertai hiburan berupa musik atau tarian daerah. Islam memperbolehkan walimahan bahwa menganjurkannya selama tidak berlebihan, tidak melanggar adab, dan tetap dalam suasana syukur. Yang ketujuh, ada bantaran atau balanting pasca pernikahan. Tahap terakhir adalah bantaran atau balanting, yaitu kegiatan mengantarkan hadiah atau barang ke rumah mempelai perempuan setelah pernikahan selesai. Hadiah tersebut biasanya berupa pakaian, makanan, atau kebutuhan rumah tangga. Maknanya adalah mempererat hubungan kekeluargaan dan saling berbagi rezeki. Dalam Islam, hal ini sejalan dengan ajaran untuk bersedekah dan menjaga silaturahmi. Saya mengambil dari jurnal tradisi perkawinan adat suku Banjar, yang penulisnya ada Nur Kamalia, Rida Ariyanti, Siti Hafizah, Siti Fatimah, Siti Rafiah, Atiyah, Nur Effendi. Adapun refleksi pandangan Islam terhadap budaya pernikahan Banjar. Kalau kita lihat secara menyeluruh, sebenarnya kebanyakan tradisi pernikahan Banjar sangat selaras dengan nilai-nilai Islam. Hampir semua tahapannya mencerminkan niat baik, kesopanan, penghormatan kepada keluarga, dan